Are you ready for it? Aliran-aliran ilmu kalam. 1. Sejarah Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab Khawarij, yang berarti mereka yang keluar. Nama lain Khawarij adalah Haruriyah, yang dinisbahkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang sudah berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali. Sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. A. Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, la hukma illa lillah. B. Al-Azariqah. Sekte ini lahir sekitar 60 Hijriah di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Azariqah dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Azraq. Sebagai khalifah, Nafi digelari Amirul Mukminin. An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamama. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Azariqah yang mereka pandang terlalu ekstrim. Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Al-Jarad. Dibandingkan dengan Al-Azariqah, doktrin teologi kaum Al-Jaridiyah jauh lebih moderat. As-Sufiyah. Nama As-Sufiyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azariqah, hanya lebih lunak. Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Muri At-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, atau orang yang dimaksud adalah kafir nikmat. Aliran Syiah. 1. Sejarah Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Menurut Asy Syaratsani, Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwa keimanan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Di antara propaganda Abdullah ibnu Sabah adalah al-wisoyah atau wasiat. Nabi Muhammad berwasiat supaya khalifah sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau diberi gelar al-wasyi atau orang yang diberi wasiat. Ar-Roja. Arti Ar-Roja ialah kembali. Ibnu Sabah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak boleh kalah dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad lebih patut untuk kembali. Ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Sabah juga mempropagandakan paham bahwa dalam tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan. 2. Sekte-sekte Syiah dan pahamnya. Syiah Sabeiyah. Syiah ini adalah pengikut Ibnu Sabah. Sekte ini termasuk Syiah Goliyah atau Syiah yang keterlaluan yang berlebihan. Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay Ats-Tsaqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad. Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercayai hanya 7 orang imam. Sekte ini berkembang di Pakistan yang merupakan murid Aga Khan. Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk yang tidak gulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Syiah Qaramita, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab ar-raja yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada akhir perhitungan di akhirat nanti. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekte Murji'ah dan pahamnya. 1. Murji'ah moderat.
Asy-Rastani menyebutkan beberapa tokoh yang termasuk dalam golongan Murji'ah moderat, yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya. Murji'ah ekstrim. Yang termasuk Murji'ah ekstrim adalah Al-Jahmiyah, berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Al-Solihiyah berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Al-Yunusiyah berpendapat melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. D. Aliran Jabariyah. 1. Sejarah Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan pada pemikiran teologi, bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah yang saat itu sedang memegang kekuasaan, sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya. 2. Doktrin ajaran Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata. E. Aliran Qadariyah. 1. Sejarah Qadariyah. Persoalan politik adalah terbelakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasikan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. 2. Doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya serta kebebasan untuk memilih antara melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Bila manusia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah dan akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Doktrin ajaran Mahbad dan Gailan yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kudrah untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan paham Qadariyah. Inilah yang kemudian disebut dengan konsep keadilan Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Aliran Mu'tazilah. Sejarah Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Hasil bin Atha atau salah seorang murid Hasan al-Basri di Basrah atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada dalam posisi antara mukmin dan kafir, yaitu orang fasik. Kemudian, Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri dan gurunya itu secara spontan berkata, "I'tazala anna." Wasil memisahkan diri dari kita semua. Mereka menamakan dirinya sebagai Ahlul At-Tauhid atau menjaga keesaan Allah dan Ahlul Al-Adl atau mempercayai dan meyakini penuh akan keadilan Tuhan. Karena rumusan-rumusan pemikiran kalamnya itu benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan prinsip keadilan Tuhan.
Aliran Mu'tazilah sempat dijadikan sebagai aliran resmi pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah, Al-Mu'tasim 218 sampai 227 Hijriah, dan Al-Waksik pada 227 sampai 232 Hijriah, dan berakhir pada masa Al-Mutawakkil 234 Hijriah. Sehingga pengaruh aliran Mu'tazilah menjadi lemah dan digantikan dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dikenal dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. 2. Pokok ajaran Mu'tazilah. Yang pertama ada tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Isi dari tauhid yaitu 1. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. 2. Al-Quran menurutnya adalah makhluk baru. 3. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Yang kedua, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. 3. Janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih buat berbuat baik atau buruk. 4. Posisi di antara dua posisi. Al-manzilatu bainal manzilatain. Karena prinsip ini, Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi, kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. 5. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Para pejabat dan ulama yang tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran akan dipenjarakan dan disiksa, bahkan ada yang meninggal. Alasannya adalah bahwa orang yang tidak mengakui kalamullah itu makhluk, maka dihukumi musyrik. Di antara ulama yang menjadi korban hina adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang disiksa di penjara karena tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran. Aliran Asy'ariyah. 1. Pengertian. Aliran Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang dinisbahkan kepada Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah atau Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Kelompok Asy'ariyah menisbahkan namanya sehingga beliau menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. 2. Pokok ajaran. Yang pertama, sifat Tuhan. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. 2. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh perbuatan kasb dari Allah. 3. Keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua kehendak mutlak Tuhan. 4. Melihat Tuhan di akhirat. Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga oleh hamba-hambanya yang saleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. 5. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar dihukumi fasik. Terserah kepada Tuhan akankah diampuni dosanya atau tidak.
Aliran Maturidiyah. 1. Maturidiyah Samarka. Yang pertama, sejarah Maturidiyah Samarka. Aliran Maturidiyah lahir di Maturid, Samarka, diawalkan oleh seorang bernama Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Al-Maturidi dibesarkan di tengah-tengah pertentangan yang sangat tajam antara pengikut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i di bidang fikih. Kelahiran aliran ini hampir sama dengan Al-Asy'ariyah, bermula dari ketidaksepahaman dan ketidakpuasan dengan aliran Mu'tazilah yang dianggap mengungkulkan akal. Pada saat itu, Samarkand berada pada masa kemunduran berakidah. Maturidiyah sama halnya dengan Al-Asy'ariyah, datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang mengajak masyarakat untuk meninggalkan kaum rasionalis atau Mu'tazilah dan kaum tekstualis Hanabilah, pengikut Imam Ibnu Hambal. Kedua, pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand. A. Kewajiban mengetahui Tuhan. B. Kebaikan dan keburukan menurut akal. C. Hikmat dan tujuan perbuatan Tuhan. 2. Maturidiyah Bukhara. Yang pertama, sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Bazdawi. Nama lengkapnya ialah Abu Yurs Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Bazdawi. Dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Kakek Al-Bazdawi yaitu Abdul Karim. Hidupnya semasa dengan Al-Maturidi dan salah satu murid Al-Maturidi. Kedua, pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. 1. Akal dan wahyu. 2. Sifat-sifat Tuhan. 3. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Perbuatan manusia. 5. Janji dan ancaman. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. 1. Akal dan wahyu. Yang pertama, menurut aliran Mu'tazilah, pokok-pokok pengetahuan tentang Tuhan serta kriteria baik dan buruk dan mensyukuri nikmat adalah wajib sebelum turunnya wahyu. Hal ini berarti bahwa mengetahui Tuhan, mengetahui baik buruk, kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, serta mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk dapat diketahui oleh akal manusia. Wahyu memiliki fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. Kedua, menurut aliran Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari menjelaskan yang menentukan baik dan buruk kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. Ketiga, menurut aliran Maturidiyah, Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan. Akan tetapi, yang menetapkannya adalah wahyu. Iman dan kufur. Pertama, menurut aliran Khawarij. Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan penentu iman. Maka dari itu, bagi yang melakukan dosa besar adalah kafir. Kedua, menurut aliran Murji'ah, iman adalah ma'rifat sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Ketiga, menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunatkan. Bagi Mu'tazilah, iman tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengamalan sangat berpengaruh terhadap iman, sehingga seseorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir, karena masih ada unsur lain yang dimilikinya. 4. Menurut aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi syariat atau pengamalan, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. 3. Perbuatan manusia. Yang pertama, menurut aliran Jabariyah,
Paham Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dalam mengerjakan perbuatannya, yang menentukan perbuatan manusia adalah Tuhan. Sehingga paham ini dikenal dengan fatalisme. 2. Menurut aliran Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, manusia lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan, Al-Asy'ari memakai istilah kasb atau perolehan. 3. Menurut aliran Maturidiyah Samarkand memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Demikian halnya dengan pengiriman Rasul. Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. 4. Kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Yang pertama, menurut aliran Mu'tazilah, Allah tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauannya sendiri. Kedua, menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Kaum Al-Asy'ari berpendapat bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak.